Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7, apa kabar? Hari ini kita akan memasuki kelas biologi, yaitu membahas tentang transformasi energi dalam sel. Setelah kalian tahu apa aja zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, maka setelah kita memperoleh energi, ada yang namanya transformasi energi. Transformasi energi ini adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak hilang, hanya mengubah bentuk. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Itu berarti jumlah total energi tetap selalu sama. Pada makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Nah, jika kamu melihat perbedaan antara heterotrof dan autotrof, ada pada gambar berikut ini, di mana ini heterotrof itu adalah animal, fungi, sama minibakteria, yaitu berarti hewan, jamur, dan bakteri, di mana mereka tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga menjadi konsumen. Sedangkan yang bisa membuat makanan sendiri, autotrof, adalah tumbuhan, alga, dan ada beberapa bakteri yang memiliki klorofil. Kalau kamu sudah mengetahui perbedaannya, yuk kita lanjut. Dan zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kemarin kan, yang pertama karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum umbi-umbian, dan buah-buahan, rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, yaitu setara 4 kilokalori. Yang kedua ada protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur CHON, kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Bahan makanan protein hewani itu ada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sementara protein nabati ada kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Yang ketiga lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kilokalori, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Kemarin kan kita udah bahas ini ya. Nah, energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia, makanan menjadi energi panas, dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Nah, transformasi energi ini terjadi di dalam organel di dalam tubuh kita, yaitu sel. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut klorofas. Nah, klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa yang akan digunakan untuk menghasilkan oksigen yang digunakan oleh tubuh beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan di dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut.
Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lain dan menjadi energi potensial di dalam tubuh makhluk hidup. Dan energi ini akan ditransformasikan kembali. Begitu. Nah, yang B adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran yang dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak yang kita makan setiap hari. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Fungsi mitokondria yang utama adalah sebagai pabrik energi sel yang mampu untuk dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP itu adalah molekul yang terbentuk akibat transfer energi ketika proses respirasi yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Jadi, kan makhluk itu butuh cadangan energi untuk makan dan untuk menghasilkan kehidupan sehingga organ-organ di dalam tubuh kita itu bisa berjalan lancar termasuk kegiatan bernafas. Metabolisme proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup saat kita memasukkan makanan baik karbohidrat, protein, dan lemak, nah berakhir di mitokondria ini. Ketika pirufat ditransport serta dioksidasi oleh oksigen dan menjadi CO2 atau karbon dioksida serta air, energi yang dihasilkan sangatlah efisien, yaitu sekitar 30 ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasikan atau diproses secara oksidasi. Sedangkan dalam glikolisis hanya mampu untuk dihasilkan 2 molekul ATP. Fungsi mitokondria dapat mengatur dalam aktivitas metabolisme sel. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa transformasi energi dalam sel terjadi di kloroplas, yaitu energi cahaya mengubah energi kimia. Sementara yang di mitokondria, energi kimia merubah menjadi energi kinetik. Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Thanks for watching. Sampai jumpa minggu depan ya. Slide it to the back now.